Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Selamat pagi. Saat ini saya sedang berada di Jalan Pasar Ikan Makassar. Ini saya berada di penjual baroncong atau kue jajanan tradisional khas Bugis Makassar. Nah, ini suasana sekitar di Jalan Pasar Ikan itu di dekat Pantai Losari. Nah, ini saya sedang bersama penjual baroncong. Pak, siapa nama tak? Desiki. Desiki. Ini Desiki sedang bikin baroncong. Ya, ini baroncongnya, ini kue campuran terigu, kelapa sama gula. Ini diolesi mentega. Ini supaya apa kalau diolesi mentega? Supaya ya. Ini katanya kue paling berat karena pakai besi. Ini dicongkel pakai besi. Ini dibakar pakai kayu bakar. Ini harus pakai kayu bakar supaya aromanya lebih bagus. Beda kalau dipakai kompor. Ini per biji harganya 2.500, Tribuners. Harga 2.500. Nah, seperti ini yang sudah masak. Ini. Ini semakin banyak pembelian datang. Saya lagi bikin live di Facebook, Bu. Oh, gitu. Ini banyak yang nonton, 100 tuh. Oh, di mana di YouTube? Di Tribun Timur Facebook. Oh, Tribun Timur. Iya, Bu. Ini banyak, ada 100 lebih. Ini adonannya masukkan. Pokoknya kita lihat nanti sampai matang. Nah, ini apa, Pak? Terigu, gula, kelapa. Hanya itu campurannya. Jadi sebenarnya itu sangat sehat, Tribuners. Ya. Pak, ada yang bertanya, Pak, itu kenapa harus pakai kayu, kenapa bukan pakai kompor yang lebih praktis? Oh, katanya tidak enak. Itu lebih enak pakai kayu bakar. Ya. Sudah sejak berapa lama kita menjual? Sudah berapa lama? Lebih 20 tahun. Jadi selain Desiki, biasa Bapak yang menjual di sini? Iya, Om. Karena saya biasa dapat yang orang tua itu. Ini satu hari itu berapa biji yang laku, Pak? Ada lebih 100.
Ini satu hari tuh di atas 100 biji, jadi ya omsetnya itu bisa lebih dari 250.000 karena per biji itu Tribuners harganya 2.500. Ini pakai gerobak motor. Ini banyak yang membeli untuk dibungkus dan dibawa pulang ke rumah. Jam berapa kira-kira biasa buka di sini? Jam 6 sampai jam 9. Jam 6 sampai jam 10 pagi. Jadi itu di sini pelanggannya banyak, termasuk mantan wali kota Pak Ilham. Ini kita masih tunggu matang. Banyak yang nonton tuh Pak. Ini sudah 200 lebih. Nanti bisa sampai luar negeri yang nonton. Itu juga kasih bahasa gitu apa itu. Wah. Ini juga yang naik mobil putih beli juga. Ini termasuk yang naik mobil Fortuner putih ini termasuk pembelinya. Jadi di sini pembelinya itu. Kalau di sini sampainya jenderal. Iya, weh. Sampai apa Pak pembelinya? Sampai jenderal. Sampai jenderal pembelinya katanya. Jenderal, saya kenal ini dari mantan wali kota. Nah, di sini juga langganannya. Jadi walaupun ya gerbak begini, itu tapi pelanggan itu dari kelas menengah sampai kelas atas Tribuners. Iya. Iya. Dari Pangdam, Kapolda ternyata itu beli baroncong di sini. Iya. Jadi ngopi di warkop ini, warkop Tongsang. Jadi ini Tribuners diolesi margarin atau mentega supaya ya lebih harum, lebih wangi. Jadi buat Tribuners yang baru bergabung, saat ini saya sedang melaporkan dari Jalan Pasar Ikan, Kota Makassar.
tempat penjualan kue tradisional khas Bugis Makassar, namanya Baroncong atau Buroncong. Bersama penjualnya ini namanya Desiki. Tinggal di mana lagi? Sungai Sadang Baru. Ini sudah berapa tahun lagi menjual? 20 tahun. 10 tahun ini. Sudah 20 tahun menjual. Ya. Jadi walaupun ini kuenya hanya sesederhana ini, tapi itu ternyata yang biasa beli di sini tuh orang-orang naik mobil mewah seperti ini, hingga ada jenderal, panglima, kodam, kapolda. Itu ternyata itu biasa pesan di sini, Tribuners. Nah, ini adonannya dimasukkan. Jadi pembelinya itu banyak yang naik mobil, ya mobil-mobil mobil mewah. Contohnya ini Toyota Fortuner, ada juga Honda HR-V. Nah, ini sudah matang. Iya. Nah, Tribuners, buat yang baru bergabung, saya
laporkan kembali bahwa saat ini saya sedang berada di Jalan Pasar Ikan, tempat penjualan kue baroncong milik Desiki. Jadi Desiki ini dia tinggal di Jalan Sungai Sadang sekitar 2 km dari tempat ini. Itu dia sudah 20 tahun menjual dengan pamannya. 20 tahun menjual baroncong. Jadi pelanggannya itu ya, banyak dari kalangan kelas atas, walaupun kuenya ya boleh dibilang kue tradisional ya untuk kalangan bawah, tapi ya ternyata pelanggan itu dari kalangan atas. Ini kue baroncong ini itu adonannya itu dari tepung terigu campur gula, kemudian kelapa parut, ya, dibakar menggunakan kayu bakar. Jadi kenapa harus pakai kayu bakar? Supaya itu ada aroma tersendirinya, aroma khasnya. Karena kalau dibakar menggunakan kompor, apalagi kalau pakai kompor gas, itu ya tidak seenak dengan yang dibakar menggunakan kayu bakar. Jadi ini cetakannya Tribuners, Buroncong. Ini sudah 400 lebihan nonton, Pak. Sudah 400 lebihan nonton. Iya. Pokoknya banyak ini. Kalau di Sunda namanya bandros. Tribuners, kalau di Sunda itu namanya ternyata itu kue bandros. Kue bandros. Nah ini kue bandros. Kalau di Betawi itu namanya kue pancong. Terus ini namanya buroncong.
Demikian laporan saya, Tribuners, dari Jalan Pasar Ikan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sampai jumpa di live Facebook Tribun Timur selanjutnya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum Tribuners dan Ikan. Ini ada jajaran Polres Parepare beserta Dinas Perhubungan dan Satpol PP. Nah, saat ini Tribuners pihak-pihak ini sedang mengecek, melihat kondisi Stadion Gelora B.J. Habibie dalam kaitannya untuk persiapan pengamanan. Ini seperti yang kita lihat Bapak Kapolres. Tidak boleh ada kendaraan penonton sama sekali. Sekeliling sini juga sama. Nggak boleh ada kendaraan penonton sama sekali. Betul-betul harus steril. Nah, sekarang yang harus dipikirkan adalah di mana kita mau tempatkan parkir para penonton. Ada nggak kantong-kantong di sekitaran sini yang bisa kita jadikan tempat parkir? Karena kalau kita mau memperbolehkan satu saja kendaraan masuk, yang lain masuk, akhirnya krodit susah. Jadi ini Tribuners yang Kemarin kalau kita lihat peta itu kayaknya di sini sempat agak sedikit dibuka ya lahan yang di situ. CP11. Apa namanya? CP11. Bukan. Yang ada pohon yang tebak-tebak itu. Oh, iya, ya, sebelah sini sebenarnya. Iya, sebelah ya. Ini kan tandanya warga dan nanti kita dekati. Kan pernah sampai Pak Wali termasuk sekitar area yang mau supaya kantong bagaimana kita. Kalau ini kita jadikan kantong berat ya. Jadi tetap kita nggak akan bisa memprediksi nanti pada saat kondisi bubaran. Ya, bubaran karena semuanya sama-sama keluar, semuanya sama-sama mau ini. Jadi kalau saya boleh sampaikan, boleh salah. Hanya balik kamera dengan penonton. Nah, kemarin kita ada sempat rapat motor itu di daerah sekolah. Motor di sekolah. Nah, mobil boleh di sini. Cuman dia aksesnya lewat sini. Jadi ini apa ya, skema sementara Cuman pengamanan kalau dan memang sterilisasi seumpama lapangan ini nanti mau saat dijadikan pertandingan nantinya ya. yang akan kita khawatirkan SDIE ketika plan. bubaran VIP nggak bisa keluar. Nah, ini betul-betul motor saja dan nah, berarti mobil juga harus steril, nggak boleh dia ditempatkan di sini juga nggak boleh. Masukkan di sini motor, mobil berarti mobil harus dipikirkan kira-kira di mana ada kantong parkir yang agak besar. Jauh sedikit nggak apa-apa, 1 kilo nggak apa-apa. Kita yang penting kita sosialisasi dari jauh hari. Bahwasanya memang ini mobil. Kalau motor oke nggak masalah. Tapi saya yakin juga tetap akan mengganggu karena pasti banyak keluar rame-rame barang. VIP agak tertunda. Nggak apa-apa. Nah, adapun nantinya kalau memang rencananya motor jadi dapat ke sini berarti aksesnya dia hanya bisa motor nggak apa-apa. Tapi untuk kendaraan mobil itu akses harus nggak boleh ada yang di sini. Adapun untuk kendaraan petugas boleh yang baik. Jalur ini kendaraan petugas mengarah keluar semua. Jika ada yang mengarahnya ada yang di sini, ada yang di sana, satu arah. Jadi ini Tribuners ya, kita lihat di sini di depan kita ada Bapak Kapolres, KPP Teksono beserta jajaran, juga ada Dinas Perhubungan dan juga Kasatpol PP. Nah, di sini sedang membicarakan skema sterilisasi Stadion Gelora B.J. Habibie Tribuners. Kira-kira mana biar kita coba
Nah, ini untuk banyak hal yang dibicarakan kayak sterilisasi lapangan atau ring 1 seperti itu. Masyarakat ini kita bayar di sini, ada juga bayar di dalam. Nah kalau dia tidak bayar harusnya dikasih sterilisasi atau bagian dari gerbang ini, karena dia punya lokasi juga banyak sekali lokasi di sini. Nah itu cuma karena dia tidak biarkan, karena tidak ada apa-apa, karena dia sudah membayar dan tidak selesaikan. Sudah kemudian izin rencana kami ini pembelahan ini, kami nanti pakai trafikum belah ini jadi 2. Kalau keluar terus kendaraan kiri dan orang sebelah kanan, karena kalau pulang itu bukan yang menghambat kendaraan, tapi orang yang jalan sampai di sini bisa gelar kurang lebih. Harga foto-foto rumah bangkai. Rumah bangkai Tribuners. Ini berapa hari nih bunga bangkainya tumbuh? Berapa hari ini tuh? Kemarin saya lihat karena busuk sekali tuh. Dari tanya dulu kan? Iya. Ini buta. Ya Tribuners, saat ini saya berada di Siwolong Polong, Kabupaten Pinrang, di mana tumbuh bunga bangkai di pekarangan rumah warga nih. Begini nih Tribuners penampakannya. Jadi katanya kemarin itu Tribuners bunga bangkainya sangat bau. Tapi karena sudah hujan, saat ini baunya sudah tidak tercium lagi kata warganya. Nah penampakannya seperti ini nih. Jadi kemarin itu banyak lalat Tribuners karena saking baunya. Tapi kalau dilihat sekarang ini sudah tidak ada nih. Sudah tidak berbau juga. Harga cium kita Kak. Jadi ini bunga bangkainya sudah seminggu nih Tribuners. Dan kemarin itu puncaknya bau sekali. Jadi katanya tumbuh sendiri. Bangkai. Akar mo aja angken mga bangkai na po na. Ya ini penampakan bunga bangkainya yang tumbuh di pekarangan rumah warga di Desa Siwolong Polong, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Jadi katanya ini bunga bangkainya sudah tumbuh seminggu yang lalu ya. Dan kemarin itu baunya sangat menyengat Tribuners, sampai banyak lalat di sini. Ya, tuh. Ada di situ yang dulu nambil tapi mati. Oh, sisa bangkainya. Cari di sini. Sini mancar. Sini mas, ini oke. Sama kata Bu. Mei. Bu, ini muka
bunga bangkai. Kapan ditahu bahwa ada bunga bangkai di sini, Bu? Ini baru 1 minggu yang lalu baru kita bilang ada. Hmm. Terus menyengat baunya itu baru kemarin. Karena mungkin baru kemarin baru mekar kok jadi. Tapi 1 minggu yang lalu baru ditahu. Menghadap ke sini Bu, Bu. Kapan ditahu ada bunga bangkai di sini, Bu? Baru 1 minggu yang lalu, Pak. Kenapa baru ditahu bahwa ada bunga bangkai? Karena baunya yang menyengat. Terus Pertamanya awalnya dikira bau bangkai yang ini, setelah dicari-cari akhirnya ditemukan di sini. Ternyata ini ada sumber baunya ada di sini. ini bunga tumbuh sendiri atau bagaimana, Bu? Kenapa bisa ada di sini? Tumbuh sendiri, Pak. Tapi sebelumnya itu pernah adakah yang ambil tanaman, menanam mungkin? Pernah ada diambil dari kuburan, tapi dia kayak di umbi-umbi gitu. Iya. Akhirnya dia tumbuh tapi kecil, enggak seperti ini. Tapi dia ndak tahu bilang itu ternyata bunga bangkai. Enggak, Oh, terus itu ditanam. enggak ditanam. Oh. Dia pindahkan saja sama ada kayaknya dia tumbuh di umbi gitu. Oh, iya iya. Terus dia bawa ke sini karena dia lihat bunganya bagus, makanya dia bawa. Setelah dia mekar, dia juga baunya juga menyengat, baru dia tahu bilang itu bunga bangkai. Akhirnya disimpan kemarin di sebelah sini. Terus dikasih pindah, kenapa bisa tumbuh di sana? Ini ya kita enggak tahu kenapa bisa. Benar, selamat siang. Seperti ini saya berada di dermaga penyeberangan Sorowako. Nah, seperti inilah kondisi aktivitas penyeberangan di dermaga ini. Jadi dermaga ini buka dari pukul 6 sampai jam 4 sore, itu untuk shift pagi ya. Kalau untuk shift malam itu buka dari jam 4 sampai jam 6. Nah, ini seperti ini suasananya. Nah, ini perahu yang digunakan untuk menyeberangkan orang, kendaraan baik itu motor maupun minibus. Ini warga setempat menyebutnya raf. Nah, ini raf. Nah, ini raf. Ada juga perahu seperti ini atau katinting. Jadi ada 2 jenis perahu transportasi di sini. Ada katinting dan ada juga raf. Nah, warga yang menyeberang di dermaga ini mau pergi ke Morowali, Sulawesi Tengah. Jadi disinilah tempat mereka menyeberang. Begitupun juga dari warga dari Sulawesi Tengah akan menyeberang dari dermaga Nuha, ya, tempat perahu yang akan berangkat ini transit dari dermaga Nuha menuju ke dermaga penyeberangan Sorowako. Nah, seperti inilah kesibukan pagi ini, pagi menjelang siang. Tidak ada mobil, sementara gas mundur untuk naik di raf. Nah, seperti itulah prosesnya, Tribuners. Jadi untuk informasi, tarif yang dikenakan kepada calon penumpang yang ingin menggunakan jasa penyeberangan raf, kalau kendaraan minibus itu Rp300 sekali menyeberang, Rp300.000. Truk pun demikian, namun kalau truk dalam kondisi kosong itu Rp300.000. Tapi kalau ada isinya atau muatannya itu beda lagi harganya, Tribuners. Nah, untuk itu untuk si pagi. Terus kalau motor itu biayanya Rp80.000, include atau sudah termasuk dengan pemiliknya. Makanya
pemilik dan motornya kalau saat menyeberang itu biayanya 80.000 untuk shift pagi dari jam 7 sampai jam 4 sore. Nah kalau jam 4 sampai jam 6 itu lagi beda lagi, karena memang ada dia tambahan, karena kalau malam itu kondisi cuaca itu biasa tidak menentu, makanya biasa pemilik trap atau operator mengenakan biaya tambahan. Tergantung resiko juga, makanya dia kenakan tambahan. Kalau berangkat malam resikonya dianggap lebih ada dibanding berangkat saat pagi menjelang sore. Ini nah, ini di sana ada operator yang sudah menunggu, tidak sabar untuk berangkat. Nah seperti ini teman-teman. Jadi warga yang kebanyakan menggunakan jasa penyeberangan di dermaga Sorako ini adalah warga dari Sulawesi Tengah mau masuk ke Sulawesi Selatan, yaitu Lu Timur, ataupun warga Lu Timur yang mau ke Sulawesi Tengah lewat jasa penyeberangan di dermaga Sorako ini. Ini ada tadi sudah beberapa berangkat. Ini ada mobil, coba tes mobil minibus. Jadi tribuners yang penasaran mau menggunakan atau mencoba untuk menyeberang menggunakan raf dari Lu Timur ke Morowali lewat dermaga Sorako bisa menggunakan jasa raf. Tarifnya saya ulang, untuk kendaraan minibus roda 4 dan truk itu Rp 300.000 sekali menyeberang. Terkhusus untuk truk yang mempunyai muatan itu beda lagi, mungkin ada biaya tambahan. Untuk motor, satu unit motor termasuk dengan pemiliknya atau satu orang penumpang itu 80.000 untuk shift pagi, namun kalau shift malam beda lagi. Ini menggunakan katinting, biasanya cuma mengangkut motor dan penumpang. Ini penyeberangan di Danau Matano ya teman-teman. Danau Matano Sorako, Kecamatan Moha, Sulawesi Selatan. Jadi seperti inilah suasana penyeberangan saat ini. Nah ini ada mobil lagi masuk. Prosesnya gitu, benar caranya dia mau masuk ke rap, modelnya mundur, jadi nggak maju dia. Oh ternyata ini sudah mau mendarat tadi. Itu penumpangnya, kendaraannya ditarik keluar. Seperti ini warga dari yang datang dari Morowali atau Sulawesi Tengah ya. Ini lagi mau masuk transit lagi. Itu kalau dilihat warga di sana itu antri calon penumpang di sana. Nah ini loketnya di sana, yang warna biru ini loket tempatnya mendaftar. Setiap calon penumpang yang ingin berangkat harus melalui loket seperti itu benar. Jadi itu
Tribuners yang berasal dari luar timur yang kebetulan mau menyeberang via dermaga penyeberangan Sorako di Kecamatan Nuha. Saya informasikan bahwa tarif penyeberangan itu untuk motor dan pemiliknya masing-masing penumpang dan satu motornya itu 80.000, sedangkan minibus dan truk itu 300.000. Untuk truknya beda lagi kalau ada muatan, biasa ada biaya tambahan, itu untuk shift pagi. Kalau shift malam sama saja, kalau ada muatan untuk truk itu ada biaya tambahan. Kalau untuk motor bisa terjadi kenaikan mungkin sampai 100.000, 80.000 sampai 100.000. Itu untuk shift malam, yaitu dari jam 4 sampai jam 6. Kalau shift pagi itu dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore. Kini Tribuners. Ini Sorako Tribuners. Ini dermaga. Ini rumah warga begini di sini. Ini pinggiran dan muatan ini pesisirnya rumah-rumah panggung seperti ini. Sayang kalau lihat di sini nih di dasar danaunya ini banyak sampah plastik. Ini di bawah rumah juga banyak sekali sampah plastik, Tribuners. Ini kalau Tribuners lihat, semoga jelas, ini saking jernihnya ikan yang berenang di bawah bisa terlihat. Tuh. Semoga Tribuners bisa lihat itu ada ikan apa ini. Yang pasti ini bukan ikan endemik, yaitu butini. Bukan. Ini saking jernihnya, ikannya pun yang berenang di bawah kelihatan. Oke. Ya, ini bersiap nyebrang lagi, naik motor, pakai motor gunakan ketinting. Itu untuk rapnya ada motor 1, 2 dan minibus. Oke, Eliezer, berapa jam ke sebelah itu bosku? Sekitar 45 menitan sekali menyeberang, tapi tergantung juga kecepatan rapnya, bro Eliezer. Ini kalau mau cepat, sebenarnya kalau menggunakan kendaraan motor, kalau mau cepat tibanya di dermaga seberang, dermaga Nuha, baiknya pakai katinting. Nah, ini yang di depan ini katinting, tapi kalau untuk kendaraan pakai rap yang baru saja berangkat di sebelah sana itu, tapi yang pastinya lajunya lebih lambat dibanding katinting. Benar. Jadi misal lagi buru-buru cuma bawa kendaraan bermotor, nah baiknya pakai katinting saja karena lebih cepat dibanding dengan rap yang kapasitas perahunya bisa menampung 1 unit mobil. Seperti itu, Tribuners. Jadi Eliezer satu kali menyeberang ke dermaga, dari dermaga Sorako ke dermaga Nuha yang di seberang sana itu sekitar 45 menitan, paling ya sejaman lah. Ini antri lagi. Situasi bagus, cuman sayang banyak sampah juga di dasar danau. Namanya di sekitar apa ini, sekitar dermaga lah, banyak sampah plastik.
jernih dan ini nampak kalau dari sini melihat. Jadi informasinya bahwa tarif sekali menyeberang kalau motor itu dengan penumpangnya itu 80.000, dan kalau menggunakan RAV mobil itu 300.000, truk juga 300.000, tapi truk itu kalau ada muatannya bisa tambah lagi biayanya karena bebannya pasti bertambah. Jadi jam beroperasi dermaga ini dari pukul 6 sampai jam 4 sore, dari jam 4 sore sampai pukul 6 sore atau petang. Nah, ini dari beberapa menit saya memberikan aktivitas di dermaga ini, sudah berapa RAV ataupun katinting yang berangkat untuk mengantar calon penumpang. Oke, thank you, semoga bermanfaat. Ini katinting yang angkut mobil RAV, jadi orang di sini menyebutnya RAV. Oke. Oke, selamat siang Tribuners. Saat ini saya di Jalan Sultan Alauddin. Ini ada penjual batagor somai asal Bandung yang cukup laris manis di Makassar. Kita lihat pembuatannya. Mas, ini setiap jam berapa ini di sini Mas buat ini batagor? Jam berapa? Jam 10. Sampai jam berapa biasanya Mas? Jam 5. Ini seporsi biasa berapa ini Mas? Seporsi 10.000. Ini cukup laris ya Mas ya di sini ya? Alhamdulillah. Ini udah berapa lama jualan di sini Mas? Ini sekitar 3 tahunan. 3 tahunan. Dari mana Mas? Bandung? Bandung. Dari Bandung. Masih banyak bisa kayak kerupuk. Ini cukup laris katanya. Mas siapa namanya Mas? Atta. Mas Atta. Ini campurannya apa saja nih Mas? Gorengan, apa ya? Kerupuk. Kol kentang. Ini dalam sehari Mas biasa bawa berapa porsi begitu? Untuk sekitar minimal 50 atau 100. 100. Berarti omsetnya ya kalau laris 1 juta ya? Omsetnya sampai 1 juta Tribuners dalam sehari itu kalau laris. Tapi biasanya laris Mas ya, habis ya? Sampai jam berapa biasanya habis Mas? Sampai sore, sampai asar. Sampai asar sudah habis. Berarti kurang dari 5 jam ya Mas? Sekitar 6 jam lah ya? 6 jam, setengah hari. Lumeran kacangnya itu Mas, mantap ini Mas. Sering beli di sini Pak? Ya, setiap hari. Oh, setiap hari ya. Nih ada langganannya lagi Mas ini. Untuk kegiatan bumi insyaAllah besok juga mari kita sama-sama mengirimkan salam dan salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, insya Allah kita di dalam beberapa kalam yang telah diberikan. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa insya Allah besok ada acara UMI ya, yang ada 2 agenda tapi disatukan ya, dan 1 wadah
itu aduan al-kibra Umi, yaitu pemberian Dr. Kausa ya, oleh Menteri Pengajian Tinggi Malaysia, Datuk Sri Dr. Nuraini Ahmad. Ini diberikan atas usulan dua dari lembaga masyarakat, yaitu yang pertama dari Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, dan yang kedua adalah dari Badan Kerjasama Malaysia Indonesia Business Council. Indonesia Business Council ya, jadi ada dua. Jadi ini yang mengusulkan untuk menjadi dasar kita memberikan Dr. Kausa ya, penganugerahan Dr. Kausa oleh Menteri Pengajian Tinggi Malaysia ya. Jangan sampai nanti teman-teman media Umi sembarang saja kasih dokter penghargaan. Umi sekarang ini sangat selektif ya dalam memberikan dokter penghormatan apapun ya, termasuk guru besar penghormatan guru besar ya. Oleh karena itu rekan-rekan media perlu menyampaikan bahwa insya Allah besok pemberian penganugerahan Dr. Kausa yang keempat. Yang pertama itu adalah pemberian Dr. Kausa kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Haji Yusuf Kalla tahun 2018. Yang kedua, pemberian Dr. Kausa kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Haji Ma'ruf Amin itu 2020, tahun 2020. Kemudian yang ketiga, tahun lalu 2021 pemberian Dr. Kausa kepada Vice Chancellor University Kebangsaan Malaysia Profesor Ekwan. Dan yang keempat, insya Allah besok mudah-mudahan tidak ada halangan, oleh Menteri Pengajian Tinggi Malaysia Datuk Sri Dr. Nuraini Ahmad. Dan ini menteri ini adalah setelah kita dapat informasi, ini adalah keturunan Bugis Parepare. Jadi keturunan Bugis Parepare. Ini luar biasa ini. Dan ini adalah wanita terkuat sekarang ini di Malaysia. Wanita terkuat di Malaysia. Makanya saya banyak yang saya bisa nggak saya ikut masuk. Saya bilang mohon maaf, ada panitianya, ada mekanismenya, silakan berhubungan saja. Karena ini tanggung negara, ya, jadi banyak yang berminat mau hadir di auditorium. Saya bilang tidak. Ini ada mekanismenya. Ya, jadi itu yang kedua, agenda besok ada termasuk dia akan memberikan keynote speaker sekaligus orasi ilmiah. Keynote speaker ini berkaitan dengan prinsip 10 ya, keluarga besar kerukunan keluarga Sulawesi Selatan, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada tersebar di seluruh dunia ya. Karena ada dari Singapura, dari Amerika, dari apa ya, insya Allah. Kemudian saya dapat informasi salah satu pementerinya itu dari Amerika. Nah, ini masalahnya kalau pagi di sana, kita malam. Jangan sampai kita sudah tidur tiap malam. Itu ya. Dan insya Allah ini sebentar ini jam 10 saya ke bandara untuk menjemput Ibu Menteri. Ya. Salah satu syarat kenapa kita jemput, kita pakai adat Bugis Makassar. Kalau ada tamu datang kita jemput. Ya. Apa-apa saja. Ya. Oh gitu Pak. Ya. kan Bugis kan dijemput. Ya. Jangan biarkan dia datang sendiri, kita jemput. Bahkan di kampung-kampung itu mau pengantin saja bawa apa itu pagi kode lagi. Nah, kita pagi-pagi jasa almater saja. Saat saya berdua dengan yang satu. Saya kira itu kalau ada yang perlu ditanyakan nanti ke kompaninya, Pak. Iya. Di internet ada berjodoh. Biar dia nggak kenal
lawan boleh. Ya, sudah kan ketahui. Kemarin dikasih terus, ya saya kira itu mungkin ada tambahan dari atau itu kelarangnya. Iya, kalau ada, ya ada masalah. Ya. Jadi ini sekali lagi ini kan tidak asing, ini tamu negara ya yang datang ke Umi, ya mungkin boleh di sini Pak, di sini Pak Direktur. Ini Pak Direktur ini dia tidak begitu sih yang bersatu. Jadi saya ingin berbes dulu, baru saya lakukan apa Pak Direktur. Jadi itulah tadi seterusnya. Dan ini perlu saya sampaikan bahwa dia ini adalah di Kanada ya, Kanada. Yang pertama, kemudian master bisnis di Unitar, Universitas Tun Abdul Razak. Kemudian PhD-nya 2 ada dari Universitas Utara Malaysia dan PhD dari Asia University. Jadi kita tidak asal memberikan doktor kehormatan, doktor Rosa. Memang buat seluruh PhD. Bahkan dia salah satu wanita terhebat yang terpilih di London waktu pemilihan masalah Women Kamen Parlemen ya. Dia terpilih dengan pemungutan suara. Karena saat dia punya suara 53. Kemudian lawannya itu hanya berapa? 15 suara. Jadi memang ini wanita yang luar biasa. Dan dia dari Partai UMNO. Partai UMNO. Itu yang mungkin saya. Jadi dari segi pendidikan banyak Jakarta. Istrinya saja 2, masternya saja. Dia doktor maritim bisnis administration dari Universitas Utara Malaysia. Ketanya menurut Eropa masih murah katanya. Tahu yang di 4 ini banyak dari. Saya kira itu ya, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, nanti WR5 yang Yes. Izin Prof. Disebut nama dan medianya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Akhirnya kita bisa berkumpul lagi nih Prof. Pandemi. Meskipun belakang ini mulai lagi mengkhawatirkan. Iya. Saya Ibnu dari Transmedia, Detikcom dan CNN TV. Izin agak telat tadi Prof, cuma ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan. Yang pertama mungkin terkait dengan ini kedatangan Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia. Ini kan kalau biasanya Menteri ke UMI ini sudah biasa Prof. Kalau Menteri dari luar negeri ini sudah kunjungan ke berapa? Itu yang pertama mungkin. Atau adakah sebelumnya kunjungan yang dari Menteri luar negeri lain? Itu yang pertama. Yang kedua mungkin bisa diperjelas, mungkin ada MOU nanti Prof, khususnya di bidang pendidikan antara universitas di sana dengan di sini. Mungkin kalau ada mungkin MOU-nya dalam bentuk apa saja yang ingin dicapai Prof. Ketiga mungkin terkait dengan kunjungannya ini, apakah kunjungannya hanya sebatas memberi materi atau ilmu, atau akan melihat juga mungkin Prof, seperti apa UMI ini mengajak pendidik terkait dengan capaian-capaian UMI atau seperti apa Prof. Itu mungkin sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor, Bapak Rektor, para Wakil Rektor,
Ya, selamat sore Tribuners dan Facebooker. Saat ini kita berada di depan Stadion Gelora Habibie Kota Parepare ya. Nah, ini kita akan mengecek jalan alternatif yang sudah dilakukan pelebaran jalan ya sebagai salah satu syarat dan juga permintaan tim verifikasi bahwa jalan yang harus atau akses menuju stadion itu harus diperhatikan dan masih ada kekurangan. Nah, ini jalan menuju ke stadion, ya, jalan alternatif. Ini stadion Tribuners. Aduh. Ini sepertinya pekerja. Nah, ini kita berjalan-jalan saja sedikit. Kira-kira nah, ini Tribuners kondisi terkini pelebaran jalan alternatif yang dipersiapkan Pemkot agar lolos verifikasi Liga 1. Seperti yang kita ketahui, ada 3 hal yang perlu diperhatikan Pemkot agar dapat lolos verifikasi, yaitu lapangan, rumput lapangan, pencahayaan, dan jalan atau akses. Ini dia. Sudah cukup banyak ini yang jalan yang sudah pelebaran ya. Tadi juga saya sempat sama Kadis PUPR pun dia belum update berapa panjang yang dikerjakan, tapi total keseluruhan dari depan tadi sampai nantinya tembus ke jalan utama lagi itu ada 606 meter. Kira-kira sepanjang itu pelebaran jalan dilakukan. Ini tembus UPTD sekolahnya SD Negeri 89. Kira-kira di sini. Sepertinya berhenti di sini pengerjaan, putus deh. Nah, ya, seperti yang kita lihat kayaknya pengerjaan baru sampai di sini, pengerjaan pelebaran jalan ya. Tentunya akan terus berlanjut sampai tembus jalan selanjutnya. Ada tembusan ini. Ini jalan alternatif yang disediakan ya Tribuners. Jadi memang pemerintah Kota Parepare serius dalam melakukan pembenahan, juga memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh tim verifikasi Liga 1. Salah satunya dengan ini pelebaran jalan, akses jalan ya, yang disoroti beberapa waktu lalu. Ini sekarang sudah ada pelebaran. Ardianus Lodi, salam dari Parepare Bang. Siap, salam juga. Nah, ini dia
ini jalan sudah sampai depan stadion ya. Ini stadion warna orange. Jadi ini bisa kita lihat sendiri ya, pelebaran jalan yang dilakukan Pemkot dalam agar lolos verifikasi ya. Pelebaran jalan masing-masing ini totalnya 6 meter ya. Ini jalan ini totalnya lebarnya 6 meter. Ya. Saya informasikan lagi kalau besok adalah penentuan daripada nasib Stadion Gelora B.J. Habibie ini, apakah layak menjadi home base PSM Makassar atau tidak. Ini masih masih akan dinilai langsung oleh tim verifikasi. Nah, ini kita dari sana tadi ya. Ini kondisi di luar lapangan Tribuners ya. Nah, Tribuners dan Facebooker, tadi juga sudah kita lihat pembenahan atau pelebaran jalan yang sudah dilakukan Pemkot Parepare. Tentunya ini akan terus berlanjut sampai selesai, sampai kemudian jalan atau akses akses alternatif ini selesai ya. Karena memang ini salah satu syarat yang diberikan oleh PT LIB pada Pemkot Parepare untuk memberikan jalan alternatif atau tidak sentral, jalannya tidak sentral di sebelah sana. Jadi itu sana jalan utama ya yang dilalui motor ini. Nah, jalan utama ya, benar. Tuh. Nah, itu jalan utama, tempat keluar masuknya pemain. Nah, kemudian agar tidak bertumpuk di jalan sana karena berkaca dari pertandingan lalu, ini ada jalan alternatif yang disediakan agar terpecah juga. Karena salah satu bahaya ya kalau semua terpusat di satu jalan, ketika timbul gesekan, ini tentunya akan berimbas baik pada supporter maupun pemain. Jadi ini Tribunersnya jalan alternatif. Oke, Tribuners, sepertinya saya sudah memberikan sedikit banyak informasi terkait kondisi terkini apa yang ada di Stadion Gelora B.J. Habibie Kota Parepare. Mari kita sama-sama berdoa sehingga apa yang dikerjakan Pemkot membuahkan hasil ya, dengan menjadi home base PSM Makassar di Liga 1 musim ini. Iya. Seperti itu Tribuners, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.